Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kali ini kita sudah masuk di tema 4, yaitu tentang globalisasi. Subtema 1 ada globalisasi di sekitar kita. Pendamping pembelajaran 1 yang pertama yaitu muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kita untuk melakukan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Pada tema 1, kamu sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar atau Burma, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Maksudnya, setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keragaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam di sekitarnya. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, negara Thailand, dan negara Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Faktor yang kedua yaitu berada dalam wilayah yang sama. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut hidup bertetangga. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura merupakan negara dengan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong negara Singapura untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri dan ketenaga kerjaan. Kerjasama yang terjalin harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kerjasama dalam bidang sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain.
Bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanggulangan bencana, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir bisa untuk meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh negara-negara ASEAN. Muatan selanjutnya ada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan. Sedangkan susunan teks eksplanasi itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang sedang dibahas. Yang kedua atau paragraf kedua dan seterusnya berisi tentang fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang sedang dibahas. Sedangkan ketiga atau paragraf terakhir berisi tentang simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Muatan selanjutnya juga ada muatan IPA KD 3.6 dan 4.6, yaitu proses menghasilkan energi listrik. Kebutuhan manusia di era globalisasi ini kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan baru. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan baru tersebut membutuhkan energi listrik. Sedangkan energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut dengan PLTA. PLTA dapat menghasilkan listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip seperti PLTA dan hanya memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir-kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Kalian bisa memperhatikan skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pada buku kalian halaman 8. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.